warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Laila Novitasari dalam pembelajaran ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembangunan ekonomi. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan dan dimudahkan ya. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dapat menganalisis masalah pembangunan ekonomi, dan mampu untuk mempresentasikan hasil analisis masalah dan strategi pembangunan ekonomi. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Jika kita ingat-ingat lagi, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, atau singkatnya, kenaikan PDB dari suatu negara. Sedangkan, pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Perubahan tersebut nantinya akan memberikan perubahan dalam teknologi, kemudian pola pikir masyarakat, dan juga kelembagaan. Adapun perbedaan secara spesifiknya dapat kalian amati dalam tabel berikut. Yang pertama, dalam pembangunan ekonomi, kenaikan JNP ini harus lebih besar dari persentase kenaikan penduduk. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan JNP ini tidak memperhitungkan apakah lebih besar atau lebih kecil perubahannya daripada kenaikan penduduk. Lalu yang kedua adalah kenaikan JNP dalam pembangunan ekonomi harus disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan JNP-nya ini tidak disertai dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Yang ketiga adalah kenaikan JNP dalam pembangunan ekonomi ini memberikan peningkatan juga kepada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan JNP-nya tidak memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pemerataan distribusi pendapatan. Lalu yang keempat adalah dalam pembangunan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan kemakmuran. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi ini lebih menekankan pada kenaikan pendapatan per kapita. Selanjutnya adalah masalah pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan apalagi di negara berkembang. Hal ini diakibatkan karena adanya siklus yang dilakukan secara berulang atau lebih dikenal dengan lingkaran kemiskinan, yaitu serangkaian hal yang saling mempengaruhi suatu negara itu tetap miskin dan sulit untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga mereka itu kesusahan dalam meningkatkan taraf pembangunan ekonomi ke yang lebih tinggi. Nah, contohnya dapat kalian lihat dalam gambar berikut bahwa terlihat banyak sekali pengemis seperti anak di bawah umur yang mencari uang dengan berkeliaran di jalan untuk mengemis. Bahkan seharusnya anak tersebut masih harus dalam usia sekolah dan mengenyam pendidikan, tetapi malah sudah menjadi pengemis. Masalah yang kedua adalah masalah pengangguran. Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat ini tidak dapat memaksimalkan kemakmurannya karena pendapatan real yang mereka terima itu lebih rendah daripada pendapatan potensialnya atau malah tidak mendapatkan pendapatan. Hal ini dapat juga membuat daya beli masyarakatnya itu berkurang sehingga hasil produksi yang ada dalam suatu negara tersebut juga akan menjadi berkurang. Nah, contohnya dalam gambar berikut dapat terlihat bahwa banyak sekali pengangguran yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerjanya sempit dan mereka tidak bisa membeli atau memaksimalkan daya belinya untuk membeli produksi-produksi yang ada di dalam negerinya. Masalah yang ketiga adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus-menerus belum memberikan kontribusi positif kepada ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan tersebut dapat membuat jurang antara kaum kaya dan kaum miskin dalam distribusi pendapatannya. Hal ini memicu terjadinya kecemburuan sosial dan juga memicu tindakan kriminal.
Adanya ketimpangan tersebut dapat diakibatkan oleh adanya keterbatasan sumber daya alam, kemudian keahlian, bakat, kapital, dan juga strategi pembangunan ekonomi yang tidak tepat. Nah, contohnya dapat dilihat di gambar berikut yang mana terlihat bahwa di balik gedung-gedung mewah masih tersimpan atau di belakangnya itu masih ada gubuk-gubuk tempat tinggal para pengemis dan juga pemulung dan lain sebagainya yang memang jauh levelnya antara kaum tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan akan memicu adanya tindakan kriminal seperti mencuri, mencopet hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah yang keempat adalah tingginya pertumbuhan penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan akses atau ketersediaan pangan, kemudian perumahan dan juga pendidikan ini akan berkurang. Tingginya pertumbuhan penduduk ini biasanya terjadi di negara berkembang. Hal ini diakibatkan oleh adanya semakin tingginya angka kelahiran yang terjadi di suatu negara tersebut. Nah, contohnya dapat kalian lihat di gambar berikut bahwa semakin tinggi atau semakin padat penduduk yang ada di negara tersebut akan memicu terjadinya kekurangan lapangan kerja karena semakin sempitnya kesempatan kerja yang dibuka, sehingga menyebabkan nantinya akan terjadi pengangguran. Yang terakhir yaitu strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan. Strategi ini menekankan pada pembentukan modal dan juga menekankan secara seimbang, terarah, dan terpusat. Strategi yang kedua adalah strategi pembangunan dengan pemerataan. Nah, strategi ini menekankan pada pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi seperti penyediaan fasilitas pendidikan, kemudian kesehatan, dan fasilitas jalan raya, infrastruktur, dan lain sebagainya. Strategi yang ketiga adalah membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan ini dibuat dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Nah, rencana tersebut nantinya harus ada dukungan pemerintah dan juga pengawasan dari seluruh masyarakat. Atau rencana tersebut dikenal dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Strategi yang keempat adalah mengembangkan kegiatan ekonomi. Misal di kegiatan sektor pertanian, pemerintah di sini harus memberikan dukungan atau kontribusi dalam pembaruan atau modernisasi sektor pertanian tersebut, dari mulai sosialisasi hingga pemberian subsidi kepada para petani tersebut. Strategi yang kelima adalah meningkatkan tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi merupakan modal penting dalam melakukan pembangunan ekonomi. Dengan adanya perbaikan kualitas pendidikan akan membuat masyarakat berupaya untuk meningkatkan produktivitas yang ada di negara tersebut, sehingga nantinya tabungan dan investasinya akan ikut meningkat. Strategi yang keenam adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Saat ini, pemerintah telah memberikan program wajib belajar 12 tahun dan juga beasiswa untuk menempuh atau melanjutkan pendidikan ke taraf yang lebih tinggi. Hal ini merupakan langkah awal atau kontribusi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Strategi yang ketujuh adalah strategi ketergantungan. Masalah kemiskinan bisa saja terjadi karena negara tersebut sangat bergantung dengan negara lain dalam melakukan kegiatan ekonominya. Sehingga, strategi yang harus dilakukan adalah menjadi negara yang mandiri. Artinya, negara tersebut harus mampu mengurangi impor ke luar negeri. Strategi yang kedelapan adalah strategi pendekatan kebutuhan pokok. Strategi ini menanggulangi kemiskinan secara massal. Jika kebutuhan pokok dari negara tersebut belum terpenuhi, maka usahanya diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja atau bahkan pemberian subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, jadi kesimpulannya, pembangunan ekonomi ini akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi akan memperlancar kegiatan pembangunan ekonomi. Nah, sebelum ditutup, di sini Ibu akan memberikan studi kasus yang harus kalian baca di link berikut, oke? Setelah kalian membaca studi kasus tersebut, tugasnya adalah kemukakan pendapat kalian mengapa negara Sri Lanka menjadi negara yang bangkrut dan gagal melakukan pembangunan ekonomi, serta apa strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar YouTube dan juga sertakan nama dan juga kelas. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran ekonomi berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.